Ka'bah, bangunan yang berbentuk kubus yang ditutupi kain hitam di tengah Masjidil Haram Mekah. Setiap hari, miliaran umat Islam di seluruh dunia menghadap ke arahnya saat salat. Tapi, tahukah kamu kalau Ka'bah adalah bangunan pertama di muka bumi yang dibangun khusus untuk menyembah Allah? Dan pernahkah kamu bertanya-tanya, kenapa kiblat sholat kita sempat berpindah dari Masjid Al-Aqsa di Yerusalem, Palestina lalu ke Ka'bah di Masjidil Haram, Makkah, hingga hari ini? Yuk, kita telusuri jejak sejarahnya yang luar biasa, mulai dari Nabi Ibrahim hingga masa Nabi Muhammad berdasarkan Al-Quran dan hadis. Namun sebelum kita lanjut, kami ingin mengingatkan kembali bahwa gambar-gambar yang kita gunakan di dalam video merupakan ilustrasi, bukan mewakilkan tokoh atau kondisi sebenarnya. Paham ya? Mari kita lanjut. Kisah ini dimulai ribuan tahun lalu, jauh sebelum Nabi Muhammad lahir. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk meninggalkan istrinya, Hajar, dan putranya yang masih bayi di sebuah lembah tandus yang kelak kita kenal sebagai Mekah. Saat itu, tempat ini hanyalah gurun pasir yang panas dan tidak berpenghuni. Dengan penuh ketaatan, Nabi Ibrahim melaksanakan perintah itu, meninggalkan sedikit bekal air dan kurma, lalu berdoa dengan sepenuh hati, seperti yang diabadikan dalam surat Ibrahim ayat ke-37. Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan, yang demikian itu agar mereka melaksanakan salat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Singkat cerita, perbekalan habis, Siti Hajar berlari bolak-balik antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali untuk mencari air bagi Ismail yang menangis kehausan. Inilah asal mula ritual sa'i dalam ibadah haji dan umrah. Atas izin Allah, dari hentakan kaki Ismail, atau menurut riwayat lain melalui perantaraan malaikat Jibril, memancarlah mata air Zam-Zam. Air yang tak pernah kering ini menjadi sumber kehidupan dan menarik suku-suku Arab untuk menetap di sana, menjadikan Mekah sebuah pemukiman. Bertahun-tahun kemudian, saat Ismail telah dewasa, Nabi Ibrahim kembali ke Mekah. Kali ini ia datang dengan sebuah misi agung dari Allah, membangun kembali fondasi rumah pertama di bumi untuk menyembahnya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 127 yang berbunyi, dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan fondasi Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Sungguh, Engkaulah yang maha mendengar, maha mengetahui. Bayangkan, ayah dan anak bekerja sama membangun Ka'bah. Ibrahim meletakkan batu demi batu, sementara Ismail membantunya. Ketika bangunan semakin tinggi, Ibrahim berdiri di atas sebuah batu yang kini dikenal sebagai Makom Ibrahim, yang secara ajaib bisa naik dan turun seperti lift. Batu ini masih ada hingga sekarang, terawat dengan baik di dekat Ka'bah. Mereka membangunnya bukan dengan kemegahan, tapi dengan doa yang tulus agar amal mereka diterima Allah. Setelah selesai, Allah memerintahkan Ibrahim untuk menyeru seluruh umat manusia agar datang berziarah ke Ka'bah untuk melaksanakan haji. Ibrahim sempat ragu, ya Allah, bagaimana suaraku bisa sampai ke seluruh penjuru dunia? Allah menjawab bahwa tugas Ibrahim hanyalah menyeru, dan Allah lah yang akan menyampaikannya. Dan benar saja, sejak saat itu hingga kini, jutaan manusia dari berbagai belahan dunia datang memenuhi panggilan tersebut setiap tahunnya. Ka'bah pun menjadi pusat peribadatan tauhid, menyembah satu Tuhan, yaitu Allah. Namun, seiring berjalannya waktu, generasi berganti, dan ajaran tauhid Nabi Ibrahim mulai terkikis. Orang-orang di sekitar Ka'bah mulai menyimpang. Mereka membuat berhala-berhala dan meletakkannya di dalam dan di sekitar Ka'bah. Puncaknya, pada masa kelahiran Nabi Muhammad, ada lebih dari 360 berhala di sana. Ka'bah yang suci telah dinodai oleh praktik kemusyrikan. Di tengah kegelapan inilah Nabi Muhammad diutus. Pada awal kenabiannya di Mekah dan pada saat setelah Isra Mi'raj, keesokan harinya, malaikat Jibril turun untuk mengajarkan tata cara salat, yaitu gerakan dan waktu-waktunya kepada Rasulullah. Malaikat Jibril mengajarkan Nabi tata cara salat di depan Ka'bah, tepatnya di bawah pojok pintu Ka'bah di area Masjidil Haram. Meski dilakukan di depan Ka'bah, syariat yang ditetapkan saat itu adalah menghadap ke Baitul Maqdis selama fase di Mekah. Rasulullah SAW menjalankan perintah salat menghadap Baitul Maqdis. Namun beliau memiliki strategi khusus
agar tetap menghormati Ka'bah. Nabi salat di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad. Dengan posisi tersebut, Ka'bah berada tepat di depan beliau. Jadi, secara fisik beliau menghadap keduanya sekaligus. Baitul Maqdis juga merupakan tempat suci, kiblatnya para nabi dari Bani Israel seperti Nabi Musa dan Nabi Isa. Kemudian, datanglah perintah untuk hijrah ke Madinah. Di kota baru ini, terjadi sebuah perubahan besar. Atas perintah Allah, kiblat sholat diubah dari Baitul Maqdis di Yerusalem ke arah Ka'bah di Mekah. Perubahan ini menjadi ujian keimanan yang sangat berat bagi umat Islam. Mengapa kiblat pertama umat Islam diarahkan ke Baitul Maqdis di Yerusalem? Para ulama menjelaskan beberapa hikmahnya. Pertama, ini adalah ujian untuk membedakan siapa yang benar-benar taat kepada Nabi Muhammad dan siapa yang hanya ikut-ikutan atau masih terikat dengan tradisi nenek moyang. Kedua, ini untuk membersihkan hati kaum muslimin dari sisa-sisa pengagungan terhadap Ka'bah yang saat itu masih menjadi pusat kemusyrikan kaum Quraisy. Dan ketiga, ini juga untuk menarik simpati kaum Yahudi di Madinah. Pada awalnya, menunjukkan bahwa Islam mengakui para nabi mereka dan punya akar yang sama, yaitu tauhid. Selama sekitar 16 hingga 17 bulan, kaum muslimin di Madinah sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Namun, di dalam hatinya, Nabi Muhammad sangat merindukan Ka'bah. Beliau sering menengadahkan wajahnya ke langit, berharap Allah mengembalikan kiblat ke rumah yang dibangun oleh leluhurnya, Nabi Ibrahim. Kerinduan ini bukanlah karena sentimen kesukuan, melainkan karena cinta pada syiar tauhid yang pertama. Allah Maha mengetahui apa yang ada di hati hambanya. Akhirnya, saat Nabi sedang melaksanakan sholat zuhur, dan beberapa riwayat menyebutkan saat salat asar di Masjid Bani Salimah, turunlah wahyu yang telah lama dinanti-nantikan. Tepat di tengah-tengah salat, turun surat Al-Baqarah ayat 144. Sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Seketika itu juga, tanpa ragu sedikit pun, Nabi Muhammad dan para sahabat yang sholat di belakangnya langsung berputar 180 derajat. Dari yang semula menghadap utara ke Baitul Maqdis, menjadi menghadap selatan ke arah Ka'bah di Mekah. Peristiwa luar biasa ini membuat masjid tempat mereka salat kemudian dikenal sebagai Masjid Al-Qiblatain atau Masjid Dua Kiblat. Kabar perpindahan kiblat ini pun segera menyebar ke seluruh Madinah. Seorang sahabat yang ikut salat bersama Nabi langsung pergi ke masjid lain dan menemukan orang-orang di sana masih salat menghadap Baitul Maqdis. Ia pun berseru bahwa kiblat telah dipindahkan ke Ka'bah. Tanpa bertanya lagi, mereka yang sedang salat pun langsung berputar arah, menunjukkan betapa totalitasnya ketaatan mereka pada perintah Allah dan Rasul-Nya. Tentu saja, perpindahan kiblat ini kembali menimbulkan gunjingan. Orang-orang Yahudi dan kaum munafik mencemooh. Apa yang membuat mereka berpaling dari kiblat mereka yang dahulu? Allah pun menjawab ejekan mereka dalam surat Al-Baqarah, menegaskan bahwa timur dan barat adalah milik Allah, dan Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus. Perubahan kiblat ini bukanlah hal yang aneh, karena hak prerogatif untuk menentukan arah kiblat sepenuhnya ada pada Allah. Dengan kembalinya kiblat ke Ka'bah, statusnya sebagai pusat spiritual umat Islam ditegaskan kembali untuk selamanya. Ini bukan sekadar perubahan arah secara fisik, tapi juga simbol kemandirian dan identitas umat Islam yang khas, yang terpisah dari tradisi Yahudi dan Nasrani, namun tetap berada dalam satu garis ajaran tauhid para nabi. Jadi, kronologinya jelas. Ka'bah dibangun oleh Ibrahim dan Ismail sebagai pusat tauhid. Kemudian, saat perintah sholat turun dan menghadap kiblat ke Baitul Maqdis, lalu kiblat dikembalikan lagi ke Ka'bah sebagai pemenuhan kerinduan Nabi. Ujian keimanan untuk memurnikan akidah dan penegasan identitas umat Islam hingga akhir zaman. Kisah ini mengajarkan kita tentang ketaatan mutlak, pentingnya memurnikan niat hanya untuk Allah, dan bahwa arah hanyalah simbol. Yang terpenting adalah hati yang selalu menghadap kepadanya. Semoga kisah ini menambah wawasan dan kecintaan kita pada sejarah Islam. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum.